Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah suara saya kedengaran? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman serta Study Club bidang Android telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada Meet ketiga bidang Android. Di sini, gimana kabar teman-teman? Apakah baik? Halo, apakah kabarnya baik? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk yang masih sibuk, kesibukan lainnya ditinggalkan terlebih dahulu. Masih ada chat dengan pacarnya ditinggalkan terlebih dahulu agar teman-teman bisa fokus menyimak Meet Android pertemuan ketiga pada sore hari ini. Baik, saya mulai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada Meet bidang Android sore hari ini. Untuk kedua kalinya, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Adi Solosabu Alam. Saya di sini selaku moderator. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada Meet sore hari ini. Yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembahasan materi bersama mentor, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi dokumentasi, dan yang kelima adalah penutup. Baik, kita mulai saja sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua yaitu pembahasan materi bersama mentor. Nah, untuk pada judul Meet sore hari ini yaitu bidang Android akan membahas tentang pembuatan CV sederhana dengan outline. Nah, biasanya pembuatan CV kan menggunakan Word ya, dan itu dirasa kurang keren sih kalau menggunakan Word. Nah, dari itu pada Meet sore hari ini kita akan diajarkan pembuatan CV sederhana dengan Kotlin, di mana Kotlin adalah sebuah bahasa pemrograman dengan pengetikan statis yang berjalan pada mesin virtual Java ataupun menggunakan kompiler LLVM yang dapat pula dikomplikasikan ke dalam bentuk kode sumber JavaScript. Baik, pada Meet kali ini kita akan dibimbing oleh mentor yang sudah berpengalaman, oleh mentor yang sudah pro player dalam bidang tersebut, yaitu Kak Miftahul Huda, di mana Kak Miftahul Huda ini merupakan software developer dari perusahaan lokal, pengurus UKM FT ITC periode 2021, DSC Core Team Unair 2020, dan Surabaya JS Founder. Baik, tidak usah berlama-lama. Untuk Kak Huda, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih kesempatannya. Suara saya kedengaran? Baik Kak, kedengaran. Ini saya izin posting ya, soalnya punya lemah. Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi untuk pertemuan ketiga di bidang Android, yang pertama kita bakal bikin aplikasi sama seperti yang disebutkan oleh MC sebelumnya. Jadi kita akan bikin aplikasi CV sederhana, mulai dari nama, lalu biodata, riwayat, sama link media sosial, sama seperti gambar yang di sini.
Jadi di sini ada 3 tampilan. Yang pertama yaitu tampilan home, tampilan utama. Yang kedua tampilan riwayat. Lalu yang terakhir ada tampilan media sosial, di media sosialnya. Nah, lalu untuk penggunaannya sendiri sebenarnya sama seperti pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu buat to-do list. Jadi teman-teman bisa nyoba pakai project dari situ. Jadi kita sedikit lebih rumit dari yang sebelumnya. Nah, jadi yang pertama itu gimana? Jadi ini nanti mungkin bakal saya upload di GitHub. Jadi teman-teman bisa langsung clone biar langsung bisa nyoba. Yang sekarang belum saya upload. Jadi nanti menyusul ini ya. Nah, yang pertama kita buka dulu, yaitu yang di main activity. Dimana di main activity kita pakai fragment di sini sama seperti yang sebelumnya. Kita pakai fragment, dimana fragment yang utama yaitu yang di intro fragment. Oke, jadi activity dia membuka fragment. Kita pakai fragment dan dia fragment yang utama yaitu intro fragment. Nah, di sini saya mau membedah ini sih yang udah masing-masing layoutnya. Jadi tampilannya sama seperti yang ada di Figma tadi. Ini tampilan profil kita. Yang pertama yaitu gambar lebih dahulu. Di sini untuk gambarnya saya menggunakan library dari Hadon Denhoff. Ya, teman-teman bisa nambah library-nya di sini. Jadi mengimplementasikan ini, cari aja di Google circle image view. Jadi nanti bakal muncul, terus ditambahkan ke build creator, terus dibuild ulang. Nah, untuk menggunakannya itu bisa langsung manggil komponennya, terus circle image view, lalu dia nyari gambar yang sesuai sama profilnya teman-teman. Jadi jangan lupa gambarnya dimasukin ke folder drawable, sehingga nanti bisa dipanggil add browse drawable / nama filenya apa, misalnya nama filenya pic. Oke. Nah, setelah itu di sini mengatur beberapa tambahan seperti halnya margin dan juga align center biar dia bisa center ke tengah. Nah, untuk layoutnya sendiri di sini saya menggunakan beberapa layout. Yang pertama ada linear layout, di mana di linear layout ini merupakan parent-nya. Jadi yang di sini adalah relative layout untuk yang di atas. Dan yang kedua ini pakai linear layout. Nah, yang relative layout ini jadinya teman-teman bisa lebih simple. Jadi lebih simple untuk mengatur ke tengahnya. Jadi teman-teman nggak perlu ngatur paddingnya berapa antara kanan kirinya, atau yang elemen di bawah foto itu berapa paddingnya juga. Nah, itu nggak perlu diatur. Jadi teman-teman langsung bisa pakai relative layout, lalu tinggal panggil ini center ke ke parent-nya yang di atas true sama horizontalnya true. Jadinya dia di tengah. Nah, setelah itu komponen yang lain akan mengikuti karena kita memanggil layout below. Jadi dia di bawah layout foto. Jadi dia di bawah komponen foto. Seperti itu. Terus tulisan yang jurusan dia di bawah
komponen nama. Teman-teman juga bisa langsung pakai linear, cuman kurangnya dari linear layout, teman-teman yaitu tadi set paddingnya berapa antara kanan dan kirinya. Jadinya nanti istilahnya itu nggak responsif. Jadi nggak responsif itu kadang di satu device dengan device yang lain yang punya resolusi yang berbeda, itu nanti bakalan miring tampilannya. Jadi agak kacau. Makanya mendingan kita set langsung dari bawaan relative layout ini. Nah, selanjutnya tampilan yang di bawahnya yaitu tampilan linear layout. Jadi yang ini sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada back view tentang saya, kita buatkan. Lalu ini nanti teman-teman isi deskripsi tentang biodata teman-teman. Terus ini judulnya, sel skill saya. Terus ini nanti teman-teman juga bisa isi. Nah di sini saya pakai curve view dari punyanya material. Nanti ini bisa teman-teman ganti skill yang teman-teman kuasai, 3 skill, atau teman-teman bisa nambahkan lagi di bawahnya. Nah di sini kan ada gambar ya. Nah itu kita bisa nambahin gambar juga di sini. In view, kita ambil aja ini kita kasih juga. Terus kita coba ambil belum ada fotonya, jadi saya pakai foto yang udah ada aja. Teman-teman bisa upload di sini. Jadi kalau mau nambah file, tinggal upload filenya di folder driver. Nah, ini kenapa kok jadi full seperti ini? Karena di sini kan kita pakai, kita ganti full aja sama. Nah, bedanya itu karena yang di sini kita kan pakai white, jadi gunanya white itu seperti ini. Jadi ini kan kontennya kita sejajar kan, maksudnya kontennya sama, jadinya dia mengisi berdasarkan weight-nya. Misal dari linear layout kita kasih keterangan 6 untuk weight-nya, jadi dia bakal memposisikan yang sama weight-nya. Ada 2. Jadi ketika ini kita panjangin, misal UJS, TML, CSS, nah itu dia nanti menyesuaikan. Oke. Ini berhubung di sini lagi azan, mungkin kita break sekitar 5 menit, nggak apa-apa, atau dilanjut dari MC. Break. Mungkin jeda dulu, mungkin sekitar 5 menit, teman-teman. Baik, Kak.
Suara saya kedengaran? Baik Kak, terdengar. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, ini saya lagi nyoba apa namanya? Untuk Android-nya pada marginnya. Nah, misalkan kayak gini. Jadi ini nanti disesuaikan aja fotonya diganti apa, diganti logonya Kotlin juga bisa. Terus yang ini logonya HTML gitu nggak apa-apa. Jadi sama-sama disesuaikan. Jadi biar lebih terlihat lebih menarik untuk PV-nya. Nah, lalu di sini ada 2 tombol lagi, yaitu ada tombol riwayat saya dan juga link media sosial. Nah, riwayat saya sendiri nanti bakal diarahkan ke sini, diarahkan ke fragmen riwayat. Untuk media sosial akan diarahkan ke fragmen medsos. Jadi teman-teman di sini bikin fragmen baru lagi. Jadi sama kayak bikin fragmen intro, bikin fragmen baru lagi. Misalnya yang medsos, oke. Nanti untuk fotonya teman-teman bisa ganti ya. Jadi bisa diganti sesuai sama masing-masing medsosnya. Oke. Nah, di sini sama seperti tadi, yaitu menggunakan material card view. Jadi di sini pakai material card view untuk mengatur posisinya. Ini bisa menggunakan di sini saya memakai relative layout agar lebih mudah untuk memposisikannya. Di mana bisa kita lihat di sini. Jadi ketika pakai relative layout, misalnya headnya kita set ke match parent di full, terus headnya kita sesuaikan sama kontennya, dan efeknya kita pasang di sebelah kiri. Nah, lalu untuk teksnya kita beri tambahan, beri atribut to right off, biar dia bisa di sebelah kanannya gambar. Dan untuk ngeset center vertikal, ini kan center vertikal, kita tambahin true. Kalau dia set center horizontal, dia nggak ke ganti, jadi tetap. Jadi kita tambahin aja center vertikal, tambahin true. Nah, jadinya dia keset, dia yang sini keset juga, yang sini juga, jadi mungkin bisa kita hilangin. Nah, kalau margin, teman-teman bisa nambahin jarak antar konten. Jadi kita set juga jarak antar kontennya, sehingga nanti bentuknya bisa kayak gini. Jadi mungkin ketika ini dijalankan, ini saya tambahin lagi aja, novel, saya tambahin lagi aja yang sama, clean. Oke, ini ukurannya berubah, width-nya kita bikin sekarang. Oke, that's better. Nah, ini kan kecil, jadi harus ada salah satu yang kita bikin. Oke, nanti yang sisanya ngikutin. Cuma ini kita set kita set jadi satu istilahnya ya, satu grup. Sini dia interviewnya hilang. Coba kita tes aja.
Oke, masih dijalankan. Nah, untuk mengganti apa namanya? Untuk mengganti fragmennya. Jadi untuk pindah halaman sama seperti yang kemarin kita bisa pakai data binding, data binding. Jadi di sini kita set dulu data bindingnya, terus nanti bakal kegenerate otomatis fragmen intro. Jadi cara manggilnya fragmen untuk binding, nanti bakal di-generate otomatis. Nah, kita set layoutnya. Ini sama kayak set content view kalau biasa. Jadi layoutnya kita pakai fragment intro. Jadi kita pakai yang tampilan ini. Terus untuk mengakses komponennya, kita akses berdasarkan ID. Jadi misal ketika kita klik PTN Medsos, maka kita akan diarahkan ke fragmen Medsos. Jadi yang akan dibuka adalah yang bagian sini. Oke, ini masih menunggu build. Nah, nanti dari project ini, dari CV, nanti bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan project akhir, dan juga setelah ini, jadi maksudnya setelah study club, ini bisa jadi CV juga bagi teman-teman. Jadi bisa dipasang di di website teman-teman, atau buat ditunjukin ke teman-teman yang lain atau gimana. Itu ini udah kelihatan nggak? Cara full screen. Perfect. Nah, ini udah kelihatan kan? Untuk apa namanya? Sudah, Kak. Oke. Nah, ini kan udah udah dijalankan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika teman-teman run di HP dengan dengan layar yang sama, nanti ukurannya akan seperti ini. Jadi ketika layarnya juga semakin besar, jadi komponennya juga akan mengikuti sesuai sama yang tadi. Nah, itu kan kita tadi udah nge-set ini kan. PTN Medsos itu bakal ngebuka link media sosial. Lalu yang riwayat akan ngebuka di tampilan riwayat. Di media sosial. Nah, dia bakal ngebuka ini namanya intent. Jadi bakal ngebuka sesuai sama yang media sosial teman-teman. Jadi itu bisa di-set di sini. Sama pakai intent juga. Pakai data binding juga. Nah, ini kita set. Jadi misal card Facebook, di sini kan sudah kita beri ID. Ini Facebook, Twitter, Instagram. Nah, itu kita tambahkan listener. Ketika itu diklik cardnya, dia bakal buka intent, terus buka URL Facebook. Jadi ini bisa ganti nanti Facebooknya teman-teman apa. Itu bisa diganti, terus yang Twitter juga, yang Instagram juga. Oke, kita coba ya, just one. Oke, ini baru buka Chrome. Nah, itu nanti bakal membuka Facebook. Jadi, misal dulu tak coba update pakai Instagramku. Oke, ini kita coba ini. Nah, ini namanya masih to-do list karena saya masih mengcopy dari yang sebelumnya nama app-nya. Nah, ini untuk materi ini bisa teman-teman dapatkan dari materi-materi kemarin yang sudah di-share
di GJR masing-masing. Oke. Nunggu nge-reload lagi. Oke, sudah. Oke, kita coba buka Instagram. Oke. Nah, ini bisa langsung kebuka. Jadi seru, misal kan kalau GV kan selama ini ya benar kata yang MC-nya tadi, GV kan PDF terus apa namanya atau Word atau apa kan lebih keren lagi kalau kita bisa langsung bikin aplikasinya. Jadi bikin GV entah itu di Android, di web atau platform yang lain itu kan bisa apa ya, bisa nambah kepercayaan orang yang kita kirimin CV kalau kita benar-benar bisa voting di platform tersebut. Nah, untuk yang riwayat saya tuh nanti teman-teman bisa langsung pakai ini. Jadi ini bisa teks biasa atau pakai card view juga nggak apa-apa. Penting desainnya sama, ada riwayat sekolah. Untuk riwayat itu bisa langsung edit di sini fragmen. Ini bisa diganti. Oke. Ini saya hapus dulu. Mana riwayat? Nah, ini. Jadi sama. Kita bisa langsung pakai apa namanya? Pakai kita bisa bagi dua. Jadi anggap aja ini dua layout. Ini yang pertama. Oke, ini layout yang pertama. Terus ini section yang kedua. Jadi kita bisa pakai yang kayak gitu. Ini di sini pakai di sini aku pakai linear aja. Ini layout. Ini linear juga sama, transparent. Oke, ini sama. Ini kita copy lagi. Jangan lupa kalau linear kita pakai orientation vertikal, dia ke bawah. Oke, terus ini kita pakai tag view, terus what? Oke, jangan lupa teksnya kita tambahkan misalnya riwayat sekolah. Nah, di sini kan belum ada paddingnya, kita tambahin sini padding. Oke. Ganti text boldnya sama seperti yang di sini, boldnya, terus marginnya, text-nya kita juga sesuaikan. Ini bisa pakai style atau manual seperti ini juga nggak apa-apa. Size 15. Oke, terus setelahnya ini bisa pakai bisa pakai list view atau bisa pakai card view juga nggak apa-apa. Coba pakai card view aja. Card view skill. Oke, mulai sekolah. Oke, ini kita hilangkan. Ini kita ganti word. Ini kita ganti match. Oke, marginnya biarin aja. Anggap aja kita bikin yang riwayat sekolah dulu. Oke, ini sama pakai text juga nggak apa-apa. Oh ya, ini ada error. Kenapa? Karena kelupaan orientationnya. Oke, sekolah. Ini nggak perlu pakai ini deh. Terus kita pakai
Oke, ini kita pakai Magento sama botnya. Aset, jangan lupa tambahin padding. Oke, sini anggap aja Joyo Madura. Terus ini juga diganti, nanti ditambahin lagi, misal jurusan apa, misal sini fakultas teknik. Nah ini kenapa kok nggak karena sini hacknya sebentar. Ini sebenarnya itu tumpuk. Oke, kalau tumpuk ini berarti kayak gini. Kita bisa siasati dengan pakai lagi. Nah, oke, udah sip. Foundation vertical. Nah, oke. Selanjutnya terus ini terakhir yaitu tahun. Oke, tahun di sini misal 2021 sekarang. Ini kita kasih bold sama kayak ini. Oke, kita kasih bold. Nah, oke, udah dan oke. Nah, ini tadinya kok nggak bisa sama 100. Oh, ini dari sini aja deh. Padding 20. Nah, oke, mantap. Nah, misal ini riwayat sekolah, terus lanjut lagi, tambah lagi. Nah, ini kan terlalu banyak kan space-nya antar dua komponen. Itu kita ini ada ID-nya, kita hapus saja, nggak terlalu butuh. Ini kita ganti, kita kasih 5 aja, 5 GB buat top sama buttonnya. Terus ini kita kasih terlalu banyak 20, udah lumayan kayaknya. Nah, ini udah untuk yang riwayat sekolah. Nah, yang riwayat ini gimana? Ini kita copy aja. Kita copy. Nah, ini kan height-nya match parent, kita ganti ke wrap. Oke, kita ganti ke wrap. Nah, dia akan kesusun dua layout yang berbeda. Ini dua grup yang berbeda. So, ini tambahin. Nah, ini riwayat apa? Nah, penghargaan. Nanti bisa teman-teman ganti di sininya. Ini kita run. Karena teman-teman pernah menang lomba desain poster atau pernah menang lomba apa, itu bisa teman-teman tambahi. Ini masih ini udah diganti belum ya? Ya udah. Oke. Oke, Android Studio ini masih nge-freeze. Oke. Nah, ini udah apa? Udah sama. Udah keisi sama yang kita edit barusan.
Jadi nanti teman-teman bisa langsung clone aja, clone dari GitHub. Nanti linknya insya Allah menyusul. Jadi bisa di-clone, lalu bisa juga ditambahin lagi. Misal di sini ditambahkan, selain ini kan ada riwayat sama link media sosial. Mungkin teman-teman bisa menambahkan lagi halaman untuk portofolio. Jadi teman-teman bisa tambahkan tombol portofolio, terus di sini ada card. Kita gambar aja. Misal di sini bisa juga ditambahkan kayak gini. Jadi bisa juga ditambahkan card. Ini cardnya. Nah, terus itu dibagi dua. Jadi ada yang gambar, terus ada tulisannya. Itu nanti portofolio kayak gini tuh bermanfaat banget ketika nanti teman-teman bisa kayak melamar kerjaan atau melamar beasiswa apa. Nah, itu sangat bermanfaat banget. Jadi ini nanti bisa bisa teman-teman tambahin kayak gini juga boleh buat improvisasi. Selain mengganti data-datanya, nanti ini ketika diklik ini bisa menuju ke halaman portofolio teman-teman, entah itu di GitHub atau portofolio desain di Dribble, itu nanti bisa. Jadi sekreatifnya teman-teman buat improvisasi tampilan ini. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik Kak, terima kasih disampaikan. Terima kasih atas penjelasannya Kak. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin jika ada sesuatu yang ditanyakan bisa langsung on mic, atau jika terkendala jaringan bisa melalui chat pada Zoom ini. Terima kasih. Mungkin saya mau bertanya Kak, untuk yang foto profil di sosmed itu Kak, itu kita bikin sendiri atau otomatis profil yang ada di sosmednya Kak? Yang di sini? Iya, yang di situ Kak. Yang di sini tuh bisa diganti icon Jadi kita manual nyari fotonya, misal kalau kita cari logo Facebook. Nah, itu kita ganti manual. Jadi nggak langsung otomatis dapat foto profil kita. Karena kalau mau dibuat otomatis, itu nanti nambahin library baru buat nge-get datanya. Karena kan masing-masing media sosial ini punya namanya API. Jadi buat dapetin data dari media sosial tersebut, kita harus mengakses API-nya medsos itu. Jadinya untuk sekarang kita bikin manual aja. Namanya Facebook. Bisa iOS logo Facebook. Nah, anggap aja gini, ini kita download, terus kita masukin ke Drivable, dan ukurannya gede banget. Oke, kita masukin ke Drivable-nya.
Oke. Terus ke let's continue. Oke. SFJ main as travel. So ini kita tambahin FB di kok HTML kesalahan ini save-nya kok jadi HTML ya. Kita pakai yang lain aja, bisa pakai yang ini save image. Oke, kok jadi HTML semua. Save image. Nah, ini FB. Oke, soal ini kita ganti. Ini nanti kita hapus saja. Saya label FB. Jadi kita pasang sesuai sama ininya, sama masing-masing sosmednya. Jadi itu kita set manual. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Yafi. Izin bertanya Kak, saya Yafi Anwari, salam dari Ronggolawe, Tuban. Halo Kak Yafi, Waalaikumsalam. Tanya terkait dengan tampilan Android Kak, apakah bisa diatur dengan drag and drop ya Kak? Terima kasih. Emot senyum. Itu Pak pertanyaannya. Oke, sini jawab. Jadi selain dari codingan juga bisa ini via desain. Misal teman-teman mau nambahin tulisan OpenMFTTC gitu, di bawah sini tinggal drag aja. Drag mana ya tadi? Oh, kok di sini maksudnya? Nah, ini kita drag. Berhubung ini kita pakai apa? Gimana? Linear layout. Jadinya kita posisinya nggak bisa ke bawah. Jadi bisa jawabannya untuk ngeset via drag and drop itu bisa. Ini banyak pilihan, ada inputan email, phone, terus tombol, widget yang lain juga ada, kayak image atau iframe kalau di web view sama iframe, terus kalender dan lain sebagainya, rating. Banyak sih, jadi bisa. Tapi kekurangannya, enaknya dia yang pertama itu kan cepat. Cuman kekurangannya itu nggak responsif. Jadi di device satu tampilannya bagus, nanti bisa jadi di device yang lain tampilannya jadi amburadul. Makanya kalau belum terbiasa pakai codingan, itu bisa pakai drag and drop. Cuman sambil dipelajarin yang langsung dari codingan. Bisa istilahnya bisa sekalian belajar, karena nggak selamanya drag and drop itu bagus, apalagi nanti ketika ini diputar gitu kan. Nah, ini tampilannya nggak ada scrollingnya, mungkin nanti tambahin. Nah, ketika diputar, kadang itu tampilan ada yang berubah. Ini kebalik ke di atas. Oke. Jadi tampilannya ketika diputar, itu misal ini ada 3. Jadi ketika diputar, itu ada satu. Nah, itu kan kalau dari drag and drop kayak gini, itu kan ya lumayan susah juga ngaturnya.
Jadi kita bisa langsung pakai di codingannya. Mungkin seperti itu jawabannya. Baik Kak, terima kasih. Mungkin Kak Yafi bisa menanggapi. Apakah sudah jelas? Halo Kak Yafi. Terima kasih jawabannya Kak Gauda, sangat membantu. Baik, terima kasih juga Kak Yafi telah bertanya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Sekali lagi, mungkin dari teman-teman ada yang masih dibingungkan soal pembuatan CV ini, bisa langsung ditanyakan untuk on mic. Jika terkendala sinyal bisa melalui chat. Baik, ada yang bertanya dari Kak David Nasrullah. Mas Hud mau izin bertanya, cara jadikan ke aplikasinya itu lama nggak prosesnya? Belum pernah tahu soalnya. Terima kasih Kak. Seperti itu Kak, pertanyaannya. Oke. Untuk buat APK itu lama gak lama, kalau menurut menurut yang saya ketahui itu tergantung itunya, gantung apa? Oke, ini Pak Error. Ternyata sih tergantung gara-gara nama filenya sama. Nah itu tergantung dari itunya, dari laptopnya teman-teman sih kalau menurut yang saya tahu. Saya ketika teman-teman menjalankan Android Studio-nya sudah lemot, jadi kemungkinan nanti bakal build-nya juga agak lama. Nah itu juga pengaruh juga ketika aplikasi teman-teman udah gede, jadi udah lumayan gede, banyak activity, banyak resource kayak gambar-gambar. Nah itu nanti prosesnya juga lebih lama daripada yang kayak ini, yang kayak sekarang. Mungkin seperti itu sih jawabannya. Baik Kak David bertanya lagi. Terus ngirim projectnya itu udah berupa aplikasi atau yang masih dalam bentuk coding-codingan gitu ya Mas? Oke. Maksudnya ngirim project ini gimana? Mungkin Kak David bisa menanggapi maksud dari project itu bagaimana? Project akhirnya Mas katanya, yang di GCR. Ya itu nanti untuk project akhirnya teman bisa submit 2. Jadi bisa yang APK sama yang codingannya. Yang codingannya nanti di zip aja. Jadi langsung di zip dari dari projectnya, di zip langsung sana. Kemudian ya,
Ini langsung di zip aja, langsung projectnya di zip. Lalu untuk APK-nya, mana ya APK-nya? Sana APK. Nah ini udah berhasil dibuka APK-nya. Oke, berhasil di bold APK-nya. Jadi teman-teman bisa sendirikan APK-nya biar bisa dicoba langsung tanpa harus membuka codingannya satu persatu. Oh iya, itu mungkin Mas Robi ada saran, maksudnya nge-zipnya di bagian yang mana? Kalau source code-nya source code-nya aja juga nggak apa-apa, tapi saya lebih prefer itu tadi ada codingannya sama zipnya juga. Kok bisa ya di Android Studio? Oke. File export. Oh ternyata bisa. Jadi teman-teman bisa zip di sini. Mas Robi tadi ada saran. Ini nggak ada. Adanya HTML. Klik kanan mungkin. File export. Nah itu sih. Pokoknya nanti teman-teman bisa nyari aja. Jadi pas mau import ke Android Studio proses yang sama. Maksudnya waktu punyanya project lain terus kita import di punyanya kita kayak gitu. Nah itu sama. Jadi bisa langsung dibuka. Tapi tergantung sih. Maksudnya dari teman-teman itu nanti pakai API Android berapa nanti harus disesuaikan sama sesuaikan sama yang di sini. Jadinya nanti bisa di-run di APK-nya. Oke, ini ada pertanyaan langsung saya jawab atau diucapkan dulu? Bisa langsung kakak jawab aja. Oke. Oke. Ya dari Hafiz itu informasi kalau CV-nya kita buat PDF, apakah bisa di-link ke user group button download CV itu bisa. Nah kalau kalau PDF saya kurang tahu, mungkin aja bisa gini sih. Jadi ini ada tombol 1 download CV gitu, download CV PDF. Terus nanti teman-teman nggak baca ngasih PDF-nya itu udah ada. Jadi bukan ngeprint yang ada di sini. Jadi PDF-nya diupload terus nanti di-download. Nah ini aku coba ya cariin. File export file ya, export file PDF bukan ini kayaknya. Download file Android Kotlin. Kalau yang ini bisa langsung pakai URL. Cuman saya kurang tahu kalau langsung download dari APK-nya. So nanti ketika CV-nya teman-teman itu gede, misal CV kan kadang nyimpan berbagai macam gambar.
Nanti APK-nya juga ikutan gede ketika teman-teman kasih di Drivable. Kalau saran saya sih mending gini aja. CV-nya itu teman-teman bisa taruh di Google Drive atau jadi kan itu lebih simpel kan, ditaruh di Google Drive. Terus di sini buttonnya sama kayak yang media sosial tadi. Jadi dia buka mana ya, medsos. Nah ini buka URL Google Drive-nya. Jadinya nanti teman-teman ketika dia klik download CV saya, maka dia diarahkan ke Google Drive-nya. Mungkin seperti itu sih solusi yang lebih lebih simpel dan juga ringan menurut saya. Baik, terima kasih Kak. Mungkin dari Kak Yafi bisa menanggapi. Apakah sudah jelas? Terima kasih banyak Kak Huda atas respon dan jawabannya. Oke, sama-sama Mas Yofi. Ada tanggapan dari Kak Fitness Kak. WKWKWK, oke Kak, siap, nanti akan dicoba. BTW GitHub ini GitHub-nya Mas Huda dan Mas Robi, maybe bisa di-share lagi. Terima kasih Kak Hud. Oke, sama-sama Mas David. Insya Allah nanti mungkin setelah meet saya share di grup untuk link GitHub project ini. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain atau kakak-kakak yang lain ada lagi pertanyaan, bisa langsung on mic atau bisa melalui chat pada Zoom ini. Terima kasih. Baik, saya rasa sudah tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih Kak Duta Guru.